Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan sanak para pencari keadilan Kasadonyo. Saat ini Anda menyaksikan video informasi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian pada Pengadilan Agama Tanjung Pati kelas 1B. Selamat menyaksikan. Perempuan dan anak adalah kelompok rentan yang memerlukan perlindungan negara karena merekalah yang paling merasakan dampak negatif dari sebuah perceraian. Sehingga hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian merupakan perhatian utama peradilan agama saat ini. Di pengadilan agama, ada dua jenis perkara perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian yang terjadi karena adanya permohonan cerai dari suami kepada istri, sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang terjadi karena gugatan seorang istri kepada suaminya. Tahukah Anda, ada beberapa hak perempuan dan anak yang dapat dituntut jika terjadi perceraian baik dalam perkara cerai talak maupun perkara cerai gugat. Apa saja hak tersebut? Berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nafkah iddah, yaitu nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa iddah. 2. Mut'ah. Mut'ah merupakan pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang ataupun benda lainnya. 3. Maskan atau tempat tinggal, dan kiswah atau pakaian yang layak selama menjalani masa iddah atau menurut putusan pengadilan. 4. Mahar yang terhutang. 5. Nafkah madiyah adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah. 6. Hadanah. Hadanah adalah hak pemeliharaan atas anak yang belum terlihat fungsi akalnya atau belum berumur 12 tahun, atau anak yang telah berumur 12 tahun atau lebih, namun memilih dipelihara oleh ibunya. Anak atas nafkah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 menentukan biaya pemeliharaan anak menjadi kewajiban sang ayah. Pasca terjadinya perceraian, seorang anak berhak mendapatkan nafkah madiyah anak, adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh ayah pada anaknya sewaktu anak tersebut belum dewasa dan mandiri. Kemudian biaya hadanah dan nafkah anak adalah biaya pemeliharaan dan nafkah untuk anak yang hak hadanahnya telah ditetapkan kepada salah satu dari orang tuanya atau keluarga lain yang menggantikannya. Setelah kita mengetahui apa saja hak-hak yang didapat, sekarang bagaimana sih cara untuk memperoleh hak-hak tersebut? Simak penjelasannya yuk. Bagi perempuan yang mengajukan perceraian dapat memperoleh hak-hak tersebut dengan cara sebagai berikut. 1. Mencantumkan tuntutan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam surat gugatan. 2. Jangan lupa untuk mengajukan bukti-bukti tentang pekerjaan dan penghasilan suami dalam persidangan. Sedangkan bagi perempuan yang diajukan cerai oleh suaminya dalam perkara cerai talak, dapat memperoleh hak-hak dengan cara mengajukan tuntutan balik saat agenda jawaban dalam persidangan. Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, hakim berkewajiban mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas 1. Penghargaan atas hak dan martabat manusia. 2. Non-diskriminasi. 3. Kesetaraan gender. 4. Persamaan di depan hukum. 5. Keadilan. 6. Kemanfaatan. 7. Kepastian hukum. Dalam mengupayakan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, maka diperlukan langkah-langkah strategis berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tentang jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Untuk mendukung kebijakan tersebut,
maka Pengadilan Agama Tanjung Pati kelas 1B telah melakukan upaya berikut. 1. Menyediakan brosur dan banner untuk menunjang layanan informasi di PTSP. Menyediakan tempat untuk mengakses gugatan mandiri yang sudah tersedia formulir yang memuat tuntutan atau permintaan pasca perceraian. 2. Optimalisasi informasi melalui media sosial. Berdasarkan prinsip equality before the law, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Jadi, jangan takut. Pengadilan akan mengupayakan protokol keamanan yang layak guna memastikan perempuan dapat menyampaikan pendapatnya di muka sidang pengadilan.